Oke, sekarang kita masuk ke kelanjutan minggu lalu mengenai metode-metode data mining dan machine learning. Oke, kita lanjut. Kalau minggu lalu kita udah belajar SVM, ANN, dan decision tree. Kita sekarang lanjut ke metode yang lain. Berikutnya adalah KNN. Jadi KNN berbeda dengan ANN atau SVM yang biasanya proses trainingnya itu akan sangat lama dan bisa sangat butuh komputasi yang besar. Tidak demikian dengan KNN. KNN itu bahkan tidak perlu proses training. Jadi makanya dia sering disebut sebagai lazy learner. Jadi instance based. Jadi dia tidak melakukan proses training sama sekali. Dia hanya menyimpan seluruh datanya. Lalu kalau kita punya data baru, pada prinsipnya dia mengukur jarak antara data itu ke seluruh data yang ada, sehingga nanti dia bisa meranking mana data yang paling dekat dengan dia. Kalau kita pakai K-nya sebesar sejumlah K, maka kita menghitung K tetangga terdekatnya. Lalu dia ranking K tetangga terdekatnya, lalu dia voting. Berdasarkan voting itu yang mayoritas, dia masuk ke kelas yang lebih mayoritas didapat. Jadi dia tidak ada proses training, tapi ini juga jadi kelemahannya. Jadi dia proses trainingnya mungkin tidak ada, tapi proses testingnya bisa jadi sangat lama, tergantung kalau jumlah datanya besar. Jadi itu kelemahannya. Dan dia butuh storage yang besar untuk menyimpan datanya. Jadi ini KNN. Jadi kalau misalnya kita punya data biru dan kelas hijau, kita misalnya punya data baru sekarang di sini yang bintang. Sekarang kita mau menentukan kemana dia paling dekat. Jadi misalnya dengan sama dengan 3, maka dia akan menghitung, oh ternyata dia dekat 1 ke kelas hijau, dekat 2 di kelas biru. Maka dia karena birunya yang mayoritas, maka dia bintang ini adalah masuk ke kelas biru. Kalau dia pakai K sama dengan 5, maka dia dapat bahwa 3 dari 5 itu adalah kelas hijau, 2 adalah kelas biru. Maka kalau kita pakai sama dengan K sama dengan 5, maka data di sini itu akan masuk ke kelas hijau. Jadi demikian seterusnya. Jadi tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan jumlah K yang paling baik. Tentu ini tidak ada solusi formulasinya. Kalian harus menggunakan misalnya model selection atau cross validation untuk mencari nilai K yang paling baik. Bagaimana metode KNN? Ya tadi kita punya data, kita gunakan data untuk training dan testing, walaupun sebenarnya untuk training tidak menghasilkan model apapun. Cuman mungkin pada prinsipnya kita bisa menggunakan training set untuk mencari tahu nilai K yang paling baik. Lalu berdasarkan nilai K yang paling baik itu kita melakukan prediksi untuk data baru yang kita punya. Apa ukuran menghitung jarak di KNN? Yang paling standar yang menggunakan Euclidean distance, itu yang disebut dengan kadang disebut juga dengan Euclidean distance ya, paling sering. Kalau Euclidean distance itu jarak kuadrat, jadi x1 kurang xi kurang xj kuadrat dijumlahkan lalu diakarkan. Ini Euclidean distance. Kadang Euclidean distance ini sangat sensitif sama outliers, jadi kadang kita gunakan yang disebut Manhattan's distance. Dia hanya menggunakan nilai absolutnya. Ada juga yang pakai Minkowski distance, jadi kita pakai pangkat Q-nya. Jadi kalau ini orde 2, kalau ini orde 1, kita bisa pakai orde 3, orde 4, dan seterusnya. Karena ini pengaruh oleh nilai K-nya. Kalau K-nya terlalu kecil, itu biasanya overfit. Kalau K-nya lebih besar, dia akan lebih robust sebenarnya, tapi tentu bisa jadi sangat jadi underfit juga. Jadi tentu yang tantangan dalam menerapkan KNN adalah bagaimana kita menentukan nilai K yang paling baik. Dan ini biasanya ditentukan secara heuristik, baik dengan model selection kayak cross validation maupun metode selection yang lain. Oke, berikutnya adalah ensemble. Kalau ensemble itu pada prinsipnya karena tadi kalau kita bicara machine learning itu kadang ada kondisi overfitting dan underfitting yang kita nggak bisa tahu sebelum kita coba.
Jadi kayak KNN, mungkin kita nggak tahu kayak yang terbaik kalau nggak kita coba semua. Atau kayak decision tree, kita nggak akan tahu berapa kedalaman yang terbaik kalau nggak dicoba semua. Jadi ensemble ini prinsipnya adalah daripada kita mencoba sampai overfitting atau mencari model yang paling kompleks, bagaimana kalau kita menggunakan model yang sederhana saja. Jadi kalau kita pakai decision tree, udah kita pakai decision tree yang cabang satu saja. Atau kalau kita pakai decision tree, gimana kalau kita subsample aja decision tree-nya, supaya tree yang dihasilkan itu sudah pasti undersampling. Atau ya itulah, jadi kita batasi, kita sengaja membuat metodenya lebih simple. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan untuk data yang lebih kompleks, kita bangun banyak classifiernya. Jadi kalau kita bicara ensemble, artinya kita bangun sejumlah classifier berdasarkan data kita. Lalu nanti untuk pengambilan keputusan kita semacam memvoting dari sejumlah classifier ini mana yang lebih mayoritas. Jadi ensemble ini pada prinsipnya adalah lebih baik menggunakan classifier yang lebih bodoh tapi banyak daripada kita menggunakan satu classifier yang kompleks. Jadi demikian prinsipnya. Jadi dengan membangun sejumlah classifier yang sejumlah besar tapi dibuat lebih simple, lalu kita voting dari sejumlah classifier ini untuk menghasilkan keputusan akhir. Salah satu metode ensemble yang paling sering dipakai adalah random forest. Jadi random forest ini adalah ensemble dari decision tree. Jadi kita pada prinsipnya membangun banyak tree. Lalu bagaimana kita membuat tree yang banyak tapi berbeda satu sama lain adalah dengan cara ketika proses training, kita mensampel datanya dan features-nya. Jadi misalnya kita punya features 10, lalu kita punya data 100. Lalu kita mau bangun random forest. Jadi kita bangun random forest dengan secara random. Misalnya kita bilang kita mau bangun 10 tree dari random forest. Maka kita bangun sebanyak 10, tapi kita sampel sebanyak 10 kali setiap datanya dan featuresnya. Jadi misalnya kita ambil hanya 30% dari datanya dan hanya 50% dari featuresnya yang kita pilih secara random. Jadi setiap membangun satu tree, kita sampel hanya 30%, misalnya 30% dari datanya dengan 50% dari featuresnya misalnya. Sampai kita membangun akhirnya 10 tree. Jadi itu dilakukan sebanyak 10 kali. Lalu pengambilan keputusannya digunakan dengan cara memvoting dari ke-10 tree tadi. Jadi pada prinsipnya itu cara kerja random forest. Jadi dia mensampel datanya sehingga menghasilkan, pada prinsipnya dia akan menghasilkan decision tree tentu yang akan lebih bodoh karena dia tidak pernah tahu seluruh datanya. Tapi kita bangun banyak tree dari sana. Gradient boosted tree juga ensemble dari decision tree, tapi pada prinsipnya dia menggunakan gradient boosting. Jadi gradient boosting ini agak beda. Kalau random forest itu kan dibangunnya langsung secara paralel, 10-10-nya bisa. Nah, gradient boosting prinsipnya adalah dia membangun satu tree pada satu waktu. Jadi kita bilang, oh kita bangun tree-nya misalnya kedalamannya 1 saja atau 2 saja. Lalu itu tree yang pertama dibangun kedalamannya 1 misalnya. 1 saja biar simple. Lalu tree yang kedua dibangun berdasarkan error yang diperoleh di tree yang pertama, tapi di mana posisi errornya itu kita kasih bobot yang lebih besar, sehingga tentu tree yang berikutnya walaupun mungkin 1 juga kedalamannya, dia akan lebih membuat supaya error yang sebelumnya didapat di tree yang pertama itu jadi lebih minimum. Jadi demikian seterusnya. Jadi kita misalnya bangun 10 tree, tapi itu akan secara seri. Jadi tree yang berikutnya itu dibangun dari hasil atau error yang didapat dari tree yang sebelumnya. Jadi itu kalau gradient boosted tree. Kalau kita bilang komparasi mana lebih baik, tentu satu random forest lebih cepat karena dia langsung membangun tree-nya secara paralel. Dan mampu cukup baik menghindarkan kita dari overfitting.
Cuman memang tentu tidak ada yang bisa dibilang mana yang lebih baik. Tentu kita harus uji terhadap data yang kita punya. Karena bisa jadi karena random forest itu secara random membangun tree-nya. Sementara kalau gradient boosting kan dia bias terhadap error yang sebelumnya, sehingga tentu kita bisa mengurangi error di sebelumnya itu dengan lebih baik dibanding random forest yang secara paralel membangun tree-nya langsung secara keseluruhan. Oke, berikutnya regresi. Kalau regresi hanya curve fitting. Kalau kita punya data, kita pengen fit mana fungsi linear yang paling fit terhadap data kita. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita punya linear regresi. Kita asumsikan modelnya seperti ini. Jadi sekarang tujuan kita adalah mencari parameter beta 0, beta 1, dan error ini yang paling fit, yang meminimumkan mean square error dari data kita terhadap garis ini. Oke, berikutnya soal bias dan overfitting. Kita tahu bahwa ketika kita mengumpulkan data, ada kadang data itu yang di luar normal atau di luar karakteristik yang umum dari data-data yang lain. Jadi ini yang sering disebut sebagai outliers. Dan keberadaan outliers ini kadang mampu mengubah sistem prediksi kita atau sistem linear regresi kita, karena ini membuat grafik kita akan leaning toward ke overfit tadi, outlier tadi. Itu yang pertama. Jadi ini fenomena yang sering harus dihandle ketika kita menggunakan algoritma data mining ataupun machine learning. Lalu yang kedua adalah masalah overfitting. Overfitting adalah kondisi di mana model kita itu terlalu fit terhadap data kita. Misalnya seperti di gambar ini kita melihat kalau kita menggunakan model yang ordernya sangat tinggi, kita bisa lihat kondisi di mana data kita akan fit banget terhadap data training kita, akan tetapi ini bisa mengakibatkan error yang sangat besar ketika adanya data lain. Misalnya seperti ini, kalau ada data misalnya di sini akan errornya akan sangat besar. Demikian juga misalnya di sini errornya bisa jadi sangat besar. Walaupun dia fit pada data training, tapi ini mengakibatkan dia tidak fit pada data testing. Jadi ada dua fenomena yang harus dihandle, sering harus kita hadapi ketika kita menerapkan algoritma data mining. Overfit itu mengakibatkan data kita high variance dan bias itu disebabkan oleh underfitting. Jadi ini beberapa kondisi yang bisa terjadi. Jadi ini yang mungkin yang kita inginkan. Jadi model kita akurat, biasnya juga tidak besar. Ini model cukup akurat, tapi dia biasnya besar, jadi variansnya besar. Ini model yang tidak akurat, walaupun biasnya kecil. Ini model yang tidak akurat, walaupun dengan juga bias yang besar. Bagaimana mencari garis yang paling baik ketika kita menerapkan linear regresi? Ada beberapa metrik yang biasa dipakai. Yang pertama adalah sum dari error. Jadi errornya disamkan. Yang kedua adalah sum dari mean absolute error, dari nilai absolutnya. Jadi selisih antara yang real dan yang aktual itu diambil nilai absolutnya. Dan yang ketiga adalah mean square error. Jadi sum of square error, jadi selisih mereka dikuadratkan. Ini adalah yang ordinary least square. Jadi pada prinsipnya kita hanya memfit data kita terhadap titik garis linear yang paling baik. Nah, bagaimana teknik untuk mengurangi overfitting? Salah satunya adalah dengan menerapkan regularisasi. Jadi regularisasi ini digunakan untuk memberikan penalti terhadap
koefisien features yang kalau misalnya kita punya features yang berdimensi lebih dari satu, yang menyebabkan error, maaf saya, ini menyebabkan bahwa walaupun misalnya kita menggunakan orde yang tinggi dari linear regresi pada features kita, tapi dengan menerapkan regularisasi kita memaksa solusi dari linear regresi itu agar tidak terlalu besar magnitudenya, sehingga kalaupun dia overfit, dia akan dipaksa akan mendekati ke nol, sehingga efek overfittingnya akan berkurang. Ada beberapa teknik regularisasi. Yang paling populer adalah yang disebut dengan ridge regression. Ini adalah L2 square. Dan yang kedua adalah lasso regression yang menerapkan L1 square. Seperti yang mungkin kalau kalian sudah pernah saya bahas di Advanced Machine Learning, pada prinsipnya ridge regression itu memberi bobot yang kecil-kecil pada orde features yang tinggi, sementara lasso regression itu akan memberi nilai 0 pada sebagian dari featuresnya. Jadi lasso regresi juga sering dipakai sebagai teknik feature selection. Ini beberapa metrik yang dipakai dari mean absolute error, mean square error, dan R square. R square itu adalah coefficient of determination. Jadi pada prinsipnya adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa dekat data kita dengan garis linear regresi yang akan kita fit. Jadi R square itu pada prinsipnya adalah rasio antara explained variation dan total variation. Nilainya bernilai 0 dan 100%. 0 kalau memang datanya bersenter di sekitar mean, 100% kalau datanya memang maaf, 0 adalah mengindikasikan modelnya menjelaskan tidak ada variability dari data sekitar mean-nya, sementara 100% menjelaskan bahwa variability dari data adalah di sekitar mean-nya. Oke, mungkin itu aja untuk materinya. Jadi berikutnya kita akan ke tutorial Python. WK, jadi ini mungkin akan membantu untuk mahasiswa yang memang tidak begitu paham programming, bisa juga melakukan tugas-tugas berkaitan dengan data mining atau machine learning dengan tools yang lain yang tidak terlalu memerlukan programming, yaitu WK yang akan disampaikan tutorialnya sekarang. Oke, selamat siang. Kita masuk ke materi kita hari ini. Untuk hari ini saya fokus untuk tutorial WK saja, jadi tidak ada materi yang berdasarkan buku. Karena beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menerapkan Python dan beberapa library di Python seperti scikit-learn, TensorFlow, dan Keras untuk aplikasi data mining, machine learning, dan terutama untuk data-data yang bersifat keperluan bisnis. Namun ada kalanya mungkin beberapa dari kalian tidak punya background programming yang baik, sehingga mungkin agak kesulitan, terutama nanti untuk project-nya. Maka di sini saya akan memperkenalkan salah satu tools machine learning yang juga sangat populer, yaitu WK. Tools ini sangat populer terutama untuk di bidang akademik dan riset. Walaupun mungkin untuk komersial banyak yang lebih menggunakan RapidMiner, dan mungkin menurut pengalaman saya di sini banyak mahasiswa yang suka menggunakan RapidMiner. Tapi menurut saya akan lebih baik jika kalian menggunakan WK dibanding RapidMiner. Pertama karena RapidMiner adalah proprietary software, sehingga kalau kalian ingin mendapatkan full benefit dari tools tersebut, kalian harus membayar. Sementara WK ini memang fully open source, sehingga kalian bisa menggunakannya secara gratis. Yang kedua adalah library WK, karena WK dikembangkan di Java. Jika kalian memiliki pengalaman dalam programming Java, namun juga tidak mau mengembangkan
tools machine learning-nya dari awal atau dari scratch, maka kalian bisa mengimport library yang ada di WK ke program kalian, sehingga kalian bisa lebih cepat dalam implementasi jika kalian menggunakan Java. Mungkin itu yang menurut saya benefit WK dibandingkan misalnya RapidMiner yang mungkin kalian sering pakai. Dan yang ketiga, WK cukup lengkap toolsnya. Selain tools bawaannya yang sudah cukup lengkap, kalian juga bisa menambah tools baru yang memang tidak ada di bawahnya dengan mendownload di WK-nya. Sehingga kalian bisa lebih update beberapa teknologi machine learning, data mining, termasuk deep learning, dengan cara mendownload tools tersebut. Jadi itu adalah beberapa kelebihan dari WK yang mungkin tidak dipunyai oleh tools lain yang tidak berbasis programming. Dan kalau memang kalian memang tidak sama sekali bisa programming, kalian tetap bisa menggunakan WK dengan segala kemampuannya. Tetapi yang menjadi perlu saya catat di sini, ketika kalian menggunakan tools seperti WK, RapidMiner, jangan hanya menggunakannya seperti menggunakan black box. Ini sering saya dapati ketika mahasiswa mengerjakan tesis mereka. Ketika saya tanya bagaimana konfigurasi algoritma machine learning yang kalian pakai, itu tidak bisa menjawab sama sekali. Hal ini karena mereka hanya menggunakan toolsnya dan tidak tahu defaultnya tools itu bagaimana. Yang menjadi masalah adalah defaultnya dari algoritma machine learning mungkin tidak terlalu baik untuk task atau untuk masalah yang kalian akan pecahkan. Akan lebih baik jika kalian sudah mengoptimasi algoritma tersebut, dan mereka sama sekali tidak melakukan optimasi di setiap algoritma yang digunakan, sehingga ini membuat kita bisa meragukan validitas eksperimen yang sudah dilakukan. Karena kalau hanya sekedar mencoba secara black box saja algoritmanya dan kalian menggunakan secara blindly, ini mengindikasikan bahwa kalian sebenarnya tidak terlalu mengerti algoritma tersebut dan apa yang kalian bisa lakukan untuk mengoptimasi algoritma tersebut. Dan ini yang sangat disayangkan, karena tools itu hanya sehebat atau sepowerful yang kalian tahu. Jadi kalau kalian tidak tahu, ya hanya segitu saja performance-nya. Dan ini yang perlu menjadi catatan kalau kalian nanti menerapkan WK atau RapidMiner atau apapun itu yang menjadi tools dalam machine learning. Oke, kita akan mempelajari apa itu WK, terus bagian-bagian dari WK, tapi fokusnya adalah ke bagian explorernya. Karena di WK ada 3 yang bisa kalian gunakan, tapi saya hanya fokus di bagian explorernya saja, yang berupa preprocessing data, melakukan klasifikasi, clustering, asosiasi, attribute selection, dan visualisasi data. Oke, jadi WK ini dikembangkan oleh University of Waikato di New Zealand, Department of Computer Science, dan singkatan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis, WK. Dan menariknya WK ini juga adalah sejenis burung yang ditemukan di New Zealand. Kalian bisa download WK di website ini, jadi kalian bisa gunakan langsung secara gratis. Dan dia ada platformnya, tergantung kalau kalian punya Windows bisa ada, macOS juga kalau kalian Apple juga ada, dan Linux kalau kalian operating systemnya berbasis Linux, maka kalian juga bisa tetap menggunakan WK. Ini mungkin tidak update, jadi main features-nya ada banyak pre-processing tools. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ketika kita menggunakan machine learning, ada kalanya kita harus melakukan pre-processing data dan mentah yang kita gunakan, sehingga tools-tools yang ada di sini bisa kalian gunakan untuk melakukan pre-processing. Untuk klasifikasi ada sekitar 76, 8 algoritma clustering, 3 algoritma asosiasi, dan 15 untuk algoritma subset evaluator dan feature selection 10. Jadi ini yang tidak baru, jadi kalian mungkin punya versi yang lebih baru. Jadi dia ada beberapa interface, yang explorer yang sering dipakai orang, yang kemudian experimenter. Experimenter ini
apa ya? Ya mirip juga Explorer sih sebenarnya, cuman dia bisa digabung beberapa langsung, beberapa algoritma kayak pipeline dalam scikit-learn. Terus knowledge flow ini mirip kayak RapidMine, jadi bisa dibikin dalam building block sendiri-sendiri. Tapi kita tidak pelajari ini di sini karena memang cukup banyak, dan menurut saya kalau kalian sudah paham Explorer-nya, kalian juga sudah bisa menerapkan langsung di Experimenter atau di knowledge flow-nya. Jadi beberapa format data yang bisa dipakai di WK ada RFF, CSV, dan C45, dan binary data. Dia juga bisa membaca data dari URL dan SQL database. Lalu ada istilah yang mungkin kalian tidak terbiasa. Kita menggunakan di WK digunakan istilah filter sebagai preprocessing tools, maksudnya sama saja. Lebih mungkin banyak pengaruh dari electrical engineering mungkin. Kalau di electrical kan kita melakukan setiap pemrosesan itu sekarang kita sebut dengan nama filter saja. Jadi filternya itu berguna untuk diskretisasi, seperti kalian satu, diskretisasi itu bikin supaya output featuresnya bersifat diskret, melakukan normalisasi, resampling, attribute selection, transforming, combining features, dan lain-lain. Jadi ada banyak. Lalu WK itu hanya deals with set file, salah satunya adalah ARFF. Jadi ARFF itu formatnya seperti ini. Jadi diberi simbol atribut bahwa menandakan dia itu adalah atribut, lalu nama atributnya dan tipe datanya. Ini atribut sex, tipe datanya ada 2, male dan female, atribut just type misalnya, ini tipe datanya, dan demikian seterusnya. Lalu setelah atributnya, lalu datanya. Jadi artinya ini data pertama, dia adalah age-nya 63, dia sex-nya male, chest pain type-nya angina, kolesterolnya itu 233, exercise dose itu no, kelasnya adalah present, not present. Jadi demikian seterusnya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, demikian seterusnya. Lalu ya, ini grafik GUI-nya. Jadi setiap bar itu kalau setelah kalian klik tadi itu Explorer, maka kalian akan masuk ke bar yang seperti ini. Lalu kalau kalian di sini ada setiap bar yang proses apa yang mau dilakukan, dari pre-processing, klasifikasi, clustering, asosiasi, select atribut, dan visualisasi. Kalau kalian mau buka filenya, kalian buka, lalu ya kalian open data yang dimana kalian simpan file tersebut, bisa berupa ARF atau CSV. Nanti kan dihasilkan, ini contohnya untuk ARS data, akan dihasilkan seperti ini. Jadi ada 5 kolom, ini nama-nama setiap kolomnya, dan ini adalah distribusi dari kolom yang kalian klik tadi. Saya paling berarti dia tipenya numerik, ada 9 unik, tipe data, tidak ada missing datanya, di jarak antara minimum dan maksimum itu ada 35. Jadi nilai minimumnya itu ada 35 data distinct, ada minimumnya 4,3, maksimumnya 7,9, minnya 5,8, standar deviasinya 0,8. Kalau kalian klik misalnya yang ini kelasnya, maka kalian lihat ada 3 kelas, Iris Setosa, Versicolor, dan Virginica. Kalau kita visualisasi, maka akan terlihat visualisasi dari setiap featuresnya dan kelasnya, distribusi dari setiap featuresnya untuk masing-masing kelas ini. Jadi ini kelas Setosa, Versicolor, dan Virginica, demikian seterusnya untuk setiap featuresnya. Oke, kalau kalian melakukan pre-processing, maka kalian tinggal choose filter tadi. Itu adalah algoritma filtering atau pre-processing yang bisa dipakai. Kalian bisa terapkan filtering terhadap data tersebut, dan di sini akan ada banyak tipe pre-processing yang kalian bisa pakai. Dari adding, ini maksudnya meng-add dengan feature lain, misalnya, atau merge to values, menormalisasi, mengubah ke binary, dan lain-lain. Ini ada banyak yang kalian bisa pilih.
sesuai dengan yang kalian inginkan, atau bahkan kalian bisa menambahkan noise kalau perlu. Lalu ini misalnya dipilih discrete size, jadi mengubah jadi 0 dan 1. Kalau kalian ingin mengubah parameter yang ada di filter tersebut, kalian klik discrete size ini, kalian klik, maka dia akan menghasilkan berbagai settingan parameter yang kalian bisa ubah. Dan ini yang bisa kalian ubah-ubah sebenarnya, dan ini ada di semua filter, klasifikasi, clustering, asosiasi, select attributes-nya yang ada pilihannya di WK. Jadi kalian setiap itu bisa kalian ubah parameternya. Jadi misalnya indeks atributnya, jumlah bin-nya, ini bisa kalian ubah jadi true atau false. Misalnya ini diubah jadi true, kita oke kan, maka kita apply, lalu hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sekarang fiturnya sudah ditransformasi dengan form bentuk yang berbeda dari sini menjadi seperti ini. Oke, itu contoh penerapan preproses. Jadi kalian bisa coba main-main dengan yang lain dan kalian lihat efeknya bagaimana terhadap data kalian, dan tentu efeknya bagaimana setelah kalian terapkan klasifikasi. Oke, lalu yang berikutnya adalah classifier. Sama seperti preprocessing, ada banyak algoritma classifier yang sudah tersedia di WK yang kalian bisa terapkan langsung. Jadi decision tree dan varian-varian dari decision tree, instance based classifier yaitu KNN, support vector machine, multilayer perceptron, logistic regression, Bayes network, dan lain-lain ada di WK. Ini misalnya untuk penerapan decision tree, ini data yang dipakai jadi untuk menentukan apakah seseorang akan beli komputer berdasarkan umurnya, income-nya, status dia pelajar atau enggak, dan kredit ratingnya. Jadi ini hasil dari decision tree yang dihasilkan dari WK. Jadi kalau itu misalnya setelah kalian preproses, kalian input datanya, kalian open filenya, lalu kalian beralih ke bar berikutnya yaitu classify, lalu kalian klik classifier ini, lalu kalian pilih algoritma yang kalian mau. Nah, di sini ada banyak algoritma, dari Bayes classifier yang berbasis fungsi itu linear classifier dan keluarga linear classifier, ini lazy classifier itu adalah KNN dan variannya, meta classifier ini untuk ensemble, dan berbagai algoritma lain. Dan ini tree adalah keturunan dari decision tree yang bisa kalian pakai dari decision time, decision stump, ID tree, J48 dan sebagainya. Bahkan yang juga random assembler-nya, random forest, random tree, rep tree, user classifier, dan ada juga yang berbasis rules. Lalu kalian pilih, tentu misalnya ini decision tree tadi J48. Lalu kalau kalian mau mengubah parameter dari decision tree, kalian bisa klik di sini dan kalian akan bisa lihat parameter yang bisa diubah di decision tree-nya. Misalnya di binary split-nya, ini kan false, berarti dia bisa tidak harus 2. Kalau binary split-nya true, berarti hanya selalu dipecah 2 saja, selalu nggak pernah dipecah lebih dari 2. Lalu confidence factor-nya, minimum objeknya ini untuk pruning-nya. Kalian bisa variasikan pruning-nya. Jadi ini artinya dalam satu pruning itu harus minimum 2 member, 2 datanya. Number of folds-nya itu minimal 3. Lalu kalian bisa menerapkan pruning dan lain-lain. Itu tuh J48. Kalau kalian pilih yang lain, algoritma lain, tentu kalian juga bisa ubah parameter yang lain di situ. Tapi ini yang perlu saya tekankan, bahwa kalian harus mengoptimasi algoritma yang kalian pakai supaya yang kalian pilih itu adalah yang terbaiknya. Lalu setelah kalian puas dengan setting parameter yang kalian mau, coba kalian klik OK, lalu kalian apply. Oh, ini untuk memilih rating setnya, misalnya kalau kalian sudah bisa training setnya, bisa langsung dipakai. Lalu kalian pisah sendiri test setnya. Lalu kalau kalian mau menggunakan cross validation, kalian bisa ubah jumlah K-nya, atau kalian mau mengubah
train test splitnya. Jadi misalnya ini kalau ini 66% berarti untuk training set, sisanya sebagai test set. Ini kita coba. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari sini. Lalu kalian bisa klik juga untuk mengubah parameternya seperti ini. Kalau kalian mau menampilkan hal-hal lain yang diperlukan, kalian klik OK, maka kalian start, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau kalian drop ke bawah, kalian bisa visualisasi tree-nya dengan klik kanan, lalu akan menampilkan visualisasi tree, maka kalian akan dilihat bagaimana hasil tree yang dihasilkan. Jadi itu cara kerjanya untuk desain tree. Kalian bisa coba juga untuk classifier lain, sehingga kalian bisa lebih familiar dengan penerapan Python. Oke, setelah classifier, kita ke algoritma yang berikutnya, yaitu asosiasi. Jadi asosiasi ini kalau kalian dulu belajar data mining, ya asosiasi di situ maksudnya. Jadi algoritma yang berusaha mencari relasi antar data, mana feature yang saling kuat relasinya. Jadi salah satu algoritma yang mungkin sering kalian pakai adalah yang disebut dengan algoritma a priori. Oke, jadi pada prinsipnya kalau a priori itu tentu berdasarkan seberapa sering item itu muncul. Jadi misalnya seperti ini, ada item, ID-nya, ID misalnya pembeli dan barang-barang yang dibeli. Lalu berdasarkan itu kita berusaha mencari irisan antara kedua data itu. Lalu berusaha mencari semua rules yang mengaitkan X kepada Y dengan minimum support dan confidence. Kalian bisa hitung seperti ini untuk rulesnya kalau secara manual. Lalu kalau kita mau menerapkan di WK, jadi misalnya kita open datanya, lalu setelah kita open datanya, ya kalian boleh tentu menerapkan pre-processing kalau diperlukan. Kalau tidak, misalnya kita bisa langsung ke asosiasi, dan di sini kita akan pilih algoritma asosiasi apa yang mau kita gunakan. Misalnya di sini memilih a priori. Asosiasi ada beberapa algoritma yang bisa kalian terapkan di WK, dan kalian bisa mengubah parameter-parameter yang diperlukan untuk WK atau untuk algoritma tersebut. Setelah kalian puas dengan algoritma yang dipilih dengan seluruh settingan parameternya, kalian bisa klik start, lalu akan menghasilkan rules yang diperoleh dari asosiasi. Oke, jadi setelah asosiasi, kita ke feature selection atau attribute selection. Ini biasanya kalian pakai kalau misalnya features kalian terlalu besar dimensinya, atau kalian anggap model kalian itu terlalu simple untuk features kalian yang kalian mau gunakan, sehingga ada baiknya jumlah featuresnya dikurangi dulu. Lalu tentu pertanyaannya adalah bagaimana mencari features yang cocok atau yang baik untuk hal tersebut. Di WK sendiri ada banyak algoritma yang bisa dipakai untuk feature selection, karena sebenarnya feature selection ini bisa dipakai juga sebagai pre-processing. Jadi beberapa algoritma yang ada di tabnya attribute selection di WK itu juga biasanya ada ditemukan di feature selection di pre-processing, karena biasanya kita juga menerapkan attribute selection ini di sana. Itu bisa salah satu cara penerapannya. Jadi kalian terapkan feature selection atau filter di feature selection atau di pre-processing dengan melakukan feature selection di sana. Atau yang kedua adalah kalian lakukan feature attribute selection di barnya, lalu hasil dari feature selection itu kalian simpan dalam file baru, lalu file baru ini yang akan dibuka di berikutnya, lalu langsung menerapkan klasifikasi misalnya di sana. Bisa seperti itu, jadi bisa dua arah. Jadi kalian bisa langsung lakukan pre-processing di filter atau di pre-processing tab,
Atau kalian lakukan attribute selection di attribute selection tab, lalu hasilnya kalian simpan dan dibuka kembali dengan file yang baru, lalu itu yang dilakukan klasifikasi. Bisa seperti itu. Untuk algoritma sendiri sih ada banyak untuk searching, karena biasanya kita harus mengkombinasikan bagaimana searching metodenya kita. Searching method itu menunjukkan bagaimana cara kita merankingnya. Jadi bisa best first, jadi yang asumsinya yang mana yang dianggap terbaik, tentu ada parameter terbaik itu tentu berdasarkan evaluation method ini. Jadi best first itu adalah algoritma yang berusaha mencari yang meranking dari yang terbaik sampai yang terburuk berdasarkan evaluation method yang dipilih. For selection itu dari depan sampai belakang, jadi berdasarkan urutan features-nya langsung. Terus ada yang random, dipilih aja secara random. Lalu ada yang exhaustive, dia mencoba semuanya. Genetic algorithm itu yang berbasis metode genetic algorithm untuk best first, misalnya untuk di sini. Lalu ada yang di ranking, dan proses rankingnya agak berbeda-beda caranya. Dan metode evaluasinya ada berbasis korelasi, jadi yang dihitung adalah korelasi antara features, korelasi antara features dengan label, dan lain-lain. Jadi itu berbasis korelasinya. Ada yang wrapper, ada yang information gain. Information gain ini kalau kalian masih ingat di decision tree juga dipakai. Jadi berdasarkan berapa information gain yang diperoleh kalau suatu features ada atau tidak ada. Atau dengan chi-square juga bisa dipakai untuk evaluasi. Jadi kalian biasa menggabungkan ini, misalnya kalian pilih best first dengan correlation based. Jadi di ranking dari yang best itu yang dibikin pertama sampai yang terburuk. Lalu yang ranking itu hanya sekedar meranking saja. Kalau best first itu dikasih bobot yang berbeda. Oke, jadi ini ada select attribute itu ada barnya sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang, sebenarnya di pre-processing ada juga algoritma yang sama yang dipakai, jadi kalian bisa menggunakan sebagai pre-processing baru langsung dipakai di classifier. Kalau kalian gunakan ini yang pertama, maka setelah selesai kalian lakukan ini, maka biasanya kita harus simpan hasilnya nanti itu dari sini, itu yang ditampilkan di sini, itu kalian klik kanan, kalian simpan hasilnya, lalu hasil tersebut yang kalian buka lagi di sini, lalu kalian terapkan klasifikasi. Jadi seperti itu kalau kalian terapkan yang di sini, karena tidak bisa lagi yang dari sini dipakai di klasifikasi langsung. Jadi kalau mau yang dipakai langsung, maka kalian terapkan select attribute yang ada di pre-process. Lalu kalian tadi, misalnya kalian choose as sub evaluation-nya apa, lalu kalian gunakan best first, lalu kalian start, maka kalian bisa ubah beberapa attribute selection yang kalian mau pakai. Jadi dari subspec, classifier, subset evaluation, wrapper, relief, information gain, gain ratio, sampai SVM attribute evaluation. Dan termasuk di sini ada juga principal component. Lalu di sini kalian bisa pilih attribute selection-nya apa, dari yang best first, for selection, sampai ranker. Dari kalian bisa juga start, kalian bisa lihat perbedaan antara kalian pakai best first dengan CSF sub-eval dan information gain dengan ranker. Kalau di situ tadi dia akan menentukan hasil subset evaluator-nya. Kalau dengan ranker dia berikut dengan urutan atribut yang dipilih ya, dan bobot yang diberi ke masing-masing atribut. Oke, ini kemudian tentu di klasifikasi sering kita harus memerlukan visualisasi. Visualisasi ini tentu diperlukan untuk membuat kita lebih dapat feelingnya terhadap hasil yang diperoleh. Jadi misalnya ya itu sebagai analisa, bisa juga dipakai sebagai untuk decision making. Mereka dapat melakukan visualisasi dari atribut yang 1D sampai atribut yang 2D dan seterusnya.
Tentu karena kalau kita bicara visualisasi yang paling banyak sih 2 atau 3, karena kita tidak bisa melakukan visualisasi yang dimensinya lebih dari 3. Terus juga kita bisa melakukan pemberian jitter di sana, jadi kalau masih noise, atau juga yaitu zoom in, zoom out, memperbesar atau memperkecil dari datanya, dari visualnya. Oke, ini misalnya, jadi kita open filenya, jadi kita udah punya atribut RI, NA, MG, AL, SI, K, CA, BAVE, dan tipenya. Jadi ini kayak unsur-unsur. Dan kita bisa lihat visualisasinya. Kita klik visualisasinya, dan kita lihat setiap tipe itu bagaimana visualisasinya terhadap setiap unsur logam yang dimasukkan. Kita bisa memperbesar plotnya, memperbesar point size-nya, dan memberi jitter. Ini memberi noise di sana. Jadi misalnya ini memperbesar plotnya, kita bisa juga mengklik spesifik plot ini. Misalnya kita mau melihat atau memvisualisasikan, jadi kita klik, akan menghasilkan seperti ini. Dan ini juga kita bisa select lagi, misalnya kita mau memilih satu area, misalnya ini, jadi kita select area tersebut, lalu kita submit, maka akan terlihat zoom in dari area tersebut. Oke, mungkin itu saja hari ini. Jadi kita tadi sudah melakukan progres. Yang perlu saya sampaikan di sini, kita akan melakukan presentasi dari proyeknya di pertemuan 13-14. Jadi 2 minggu dari sekarang. Jadi perlu diingat bahwa ini pertemuan ke-11, maka minggu depan adalah pertemuan terakhir yang ada materinya. Materi terakhir akan diberikan di pertemuan minggu depan. Lalu setelah itu kita akan melakukan presentasi proyek di pertemuan 13 dan 14. Lalu sisanya adalah UAS di pertemuan ke-15. Ya, pertemuan terakhir, sebenarnya bukan pertemuan 15 ya. Maaf saya. Karena ini kan kita tidak hitung UTS sebagai pertemuan ya. Jadi ini pertemuan ke-11, lalu minggu depan pertemuan 12, lalu kita berikutnya presentasi project 13-14, baru setelah itu UAS. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini. Minggu depan kita masuk ke materi terakhir di mata kuliah ini. Terima kasih. Maaf, tadi setelah saya cek ternyata salah. Jadi kita pertemuan 14 dan 15 untuk presentasi proyeknya. Jadi masih ada 2 pertemuan materi. Pertemuan minggu ini, pertemuan 11. Lalu minggu depan pertemuan 12. Lalu pertemuan 13. Lalu pertemuan 14 kita presentasi proyek sampai pertemuan 15. Lalu UAS di pertemuan 16. Jadi masih ada 2 minggu lagi untuk materi. Jadi itu maksud saya. Jadi tidak ada kesalahan. Jadi kita masih ada materi 2 minggu lagi, pertemuan 12 dan 13. Lalu ada UTS di pertemuan lalu ada presentasi proyek di pertemuan 14 dan 15. Lalu terakhir kita UAS. Tapi mungkin saya ya kalau sempat sih, takutnya nggak sempat, tapi mudah-mudahan sih sempat karena nggak banyak kan. Grupnya hanya ada 4-6, lupa saya. Jadi seperti itu. Jadi begitu aja. Jadi kita masih ada 2 minggu pertemuan, baru setelah itu UAS. Presentasi proyek lalu UAS. Oke, terima kasih.